Oke, pengertian relasi dan fungsi. Nah, ini yang akan kita bahas ya hari ini. Hanya basicnya dulu, pengenalan dulu, apa itu relasi, apa itu fungsi ya. Tidak ada perhitungan di sini, cuman pemahaman materi saja ya. Pengertian relasi dan fungsi. Oke, sebelum Ibu jelaskan tentang relasi dan fungsi, relasi, pernah dengar nggak kata relasi sebelumnya? Sebelum di matematika gitu, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah mendengar kata relasi tidak? Biasanya dengar relasi itu digunakan, oh iya relasi itu buat apa gitu. Pernah mendengar nggak? Pernah. Biasanya itu pernah mendengar itu pas waktu kapan kondisinya? Relasi. Oke, relasi itu apa sih? Sebelum Ibu jelaskan relasi itu apa sih yang ada di benak kalian setelah mendengar relasi, atau nama arti atau nama lain dari relasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Boleh di chat, boleh dibuka mikrofonnya. Silahkan di chat juga boleh. Relasi itu apa, Bu? Relasi yang setahu saya artinya ini gitu. Apa sih relasi itu? Halo? Suaranya agak putus-putus ya? Hubungan kan Ibu? Oke, hubungan, betul. Ini siapa namanya? Sambil sebutkan namanya sayang ya. Karena Ibu di sini presentasi jadi kurang kelihatan. Hubungan, iya betul, Kahla, good. Hubungan, yang tadi suara Kahla ya. Oke, betul. Relasi itu hubungan. Ya. Relasi itu hubungan. Kalau Hubungan bukan, Bu? Iya, hubungan, betul. Nama lain dari relasi itu hubungan, ingat lagi hubungan ya. Antara ibu dengan kalian merupakan relasi bukan? Tanisa, Bu. Oh, Tanisa. Oke, Tanisa. Thank you. Antara ibu sama kalian? Tanisa, Ibu. Oke, Tanisa, makasih. Antara ibu sama kalian merupakan relasi bukan? Relasi ya, merupakan relasi antara murid dengan guru. Oke, kita coba jelaskan. Oke, sebelum dilanjut, jelas gak sekarang suara ibu? Terputus-putus ya? Oh, coba ibu lihat dulu koneksinya. Bentar ya. Sekarang udah jelas belum? Iya, Bu. Sudah jelas? Oke, kita lanjut kalau suaranya sudah jelas. Moza, sekarang suara ibu jelas tidak? Azmi? Ini koneksinya kurang bagus ya. Tapi di sini koneksinya bagus. Coba yang masih terputus-putus suara ibu silakan. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, silakan kalau yang masih terputus-putus cari jaringan yang bagus ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, di sini apa itu relasi katanya? Udah, Bu. Ya. Makasih. Apa itu Sudah, relasi? Ibu. Oke. Apa itu relasi? Tadi sudah dijawab sama Tanisha dan Kahla dan yang lainnya bahwa relasi itu adalah sebuah hubungan. Ya, hubungan betul ya. Hubungan. Contohnya kayak gini deh. Ibu sama kalian itu sebuah relasi kan? Ada hubungan di situ terjalin. Hubungannya apa? Hubungannya antara guru dan murid gitu ya. Terus contoh lain, misalkan rasa dengan makanan gitu ya, atau buah dengan rasa. Misalnya mangga rasanya apa? Masam gitu ya. Apel rasanya manis dan sebagainya. Garam atau enggak bumbu dapur dengan rasa. Misalnya garam rasanya apa? Asin gitu ya. Terus
Gula rasanya apa? Manis. Seperti itu relasi hubungan ya. Kalau dalam matematika, pengertian relasi itu sendiri adalah relasi itu kan selalu terjalin kalau ada dua pihak. Ada pihak A, ada pihak B. Gak mungkin kalau hanya satu pihak terjalin sebuah relasi gitu ya. Terjalin sebuah hubungan, gak mungkin ya. Nah, dalam matematika pun seperti itu ya. Relasi itu antara dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Kelas 7 kalian sudah belajar tentang himpunan ya. Himpunan itu kan perkumpulan ya. Himpunan itu kumpulan ya. Ibu ulang lagi di sini, himpunan itu perkumpulan dari sebuah kelompok gitu ya. Suatu kumpulan dari sebuah kelompok. Nah, di sini pun relasi terdiri dari dua himpunan. Apabila suatu relasi dari himpunan A ke B adalah, nah, pengertiannya ini, sebuah aturan yang memasangkan anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Jadi ada keterkaitan, ada pemasangan di sini antara anggota A dan anggota B. Contohnya kita lihat di sini slide berikutnya. Nah, Ibu presentasinya nggak ada, Bu. oh iya? Iya, Bu, presentasinya nggak ada. Oke. Iya. Nggak ada. Oke, kita coba lihat lagi. Kok bisa nggak ada ya? Kalau sekarang ada nggak, Nak? Masih belum ada, Bu. Masih belum ada? Belum ada, Bu. Oh, udah. Udah, Bu, udah ada. Oke, wah ini koneksinya kurang baik ya hari ini ya. Oke, udah ada ya? Iya, Bu. Oke, kita sedikit ulang. Nah, udah ada ya semuanya ya. Oke, kita ulang sedikit tentang relasi, pengertian relasi. Relasi itu hubungan ya. Hubungan. Kalau relasi dari himpunan A dan B adalah sebuah aturan yang memasangkan anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Kita lihat contohnya nanti ya di slide berikutnya. Nah, sebelum ke contoh, relasi itu bisa dinyatakan dengan menggunakan 3 cara ya. Relasi dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama diagram panah. Kayak gimana sih diagram panah tuh? Nih kayak gini. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B di sebelah kanan. Nah, ini relasinya, nama relasinya adalah relasi menyukai, salah satu contohnya ya. Di sini himpunan A itu ada Edi, Budi, Susi, dan Wati. Himpunan B-nya apel, melon, mangga, dan jeruk. Nah, ternyata di sini Edi itu menyukai melon, Budi itu menyukai mangga, Susi itu menyukai apel, Wati itu menyukai melon dan jeruk. Nah, ini salah satu bahwa relasi itu bisa disajikan dengan diagram panah ya. Oke, ini salah satu contohnya. Nah, sekarang cara kedua itu dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti apa? Nah, seperti ini. Kita lihat yang di atas. Edi itu menyukai melon kan? Nah, cara penulisannya itu yang berbeda ya. Cara penulisannya kita gunakan kurung kurawal, terus dalam kurung, karena Edi menyukai melon, berarti Edi, melon, kurung tutup, koma. Nah, sekarang Budi menyukai mangga, berarti Budi, mangga. Susi menyukai apel, berarti Susi, apel ya. Nah, berhubung Wati itu menyukai 2 buah, nah kita tulisnya satu-satu. Wati menyukai melon terlebih dahulu atau jeruk terlebih dahulu, boleh yang mana saja. Nah, Wati menyukai jeruk dan Wati menyukai melon seperti ini. Terus diakhiri dengan kurung kurawal ya. Itu cara penulisan dalam himpunan pasangan berurutan. Cara penulisannya itu sama kayak menulis anggota-anggota himpunan waktu kelas 7 sudah dipelajari ya. Oke. Nah, yang ketiga itu diagram kartesius. Kemarin saja kita sudah belajar tentang kartesius ya. Nah, yang di sini pun sama, terikat dengan materi kemarin. Menggunakan diagram kartesius. Kita munculkan di sini. Nah,
Ada himpunan A itu posisinya yang datar, horizontal, seperti simbol atau seperti sumbu X ya. Nah, kalau yang B itu sumbu Y, seperti sumbu Y ke atas horizontal. Ada Edi, Budi, Susi, dan Wati. Edi menyukai kemelon, berarti kita tarik garisnya seperti ini ya. Karena Wati menyukai 2 buah, berarti Wati itu ke jeruk dan ke melon. Ada 2 titik di Wati. Seperti itu ya. Ini diagram Kartesius. Kalian bisa catat materi ini dilihat dari PPT yang udah Ibu share di LMS. Kalian bisa download di situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu contoh relasi. Ini ada relasi bendera dan negaranya. Coba ada yang mau memasangkan dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A-nya itu bendera, himpunan B-nya itu negara. Yang pertama, bendera apa yang kalian ketahui di sini? Indonesia. Indonesia. Berarti kita tarik gambarnya ke Indonesia ya. Yang kedua, gambar apa? Gambar bendera apa di sini? Bendera Inggris. Inggris, good job. Kita tarik juga. Kalau yang ketiga, bendera apa? Filipina. Filipina, good. Thank you yang udah jawab. Yang keempat, gambar apa? Malaysia. Iya, Malaysia. Ya, di sini salah satu contoh sebuah relasi antara bendera dengan negara itu ada hubungan. Ya, ada sebuah relasi. Nah, ini dinamakan relasi ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada himpunan A-nya itu siswa, himpunan B-nya itu nomor sepatu ya. Jadi nama relasinya itu hubungan antara siswa dengan nomor sepatunya ya. Di sini ada Andi, ada Bella, ada Sandi, dan ada Nur ya. Di sini dikatakan bahwa Andi itu ternyata nomor sepatunya 40, Bella 36, Sandi itu 40, dan Nur itu 37. Nah, ini salah satu bahwa ini juga termasuk ke dalam sebuah relasi ya. Contoh misalkan di kehidupan sehari-hari, kalau di sekolah misalkan, kalian anak-anak kelas 8B dengan 8E misalkan tinggi badan anak-anak kelas 8D dan 8E itu otomatis kan ada anak yang misalkan tinggi badannya ada yang sama dan ada yang berbeda. Itu juga termasuk sebuah relasi ya kalau kita petakan di situ. Oke, kita lanjut. Nah, hobi. Nama relasinya hobi. Ya, misalkan di sini ada siswa Andi, hobinya itu membaca dengan sepak bola. Kalau Bella itu, Andi memiliki hobi yang 3 ya, membaca, sepak bola, sama basket. Bella hobinya itu membaca, melukis. Sandi hobinya sepak bola dan basket. Kalau Nur, Sandi ada 3 hobi dengan melukis. Kalau Nur itu hobinya basket dan melukis ya. Nah, itu juga sebuah relasi ya. Seperti kalian aja misalkan siswa kelas 8D misalkan. Tulis namanya seret di himpunan A. Hobinya kan berbeda-beda ya. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Apakah hobinya misalkan main basket, voli, tenis, dan sebagainya. Atau enggak hobinya menggambar, melukis, dan sebagainya. Oke, ini salah satu contoh dari sebuah relasi juga. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini nama relasinya lebih dari. Kalian bisa memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B kalau nama relasinya lebih dari. Kira-kira 2 itu lebih dari berapa? Panahnya berarti kemana? Ke 1, good. Ke 1. Kalau 2 itu ada lagi nggak panahnya selain ke 1? Hanya nggak ada ya, karena di sini 3, 5, 7, 9 ya. 3 lebih dari berapa? 1 juga. 4 lebih dari
Ya. 1 sama 3. 1. 4 4 lebih dari 1 dan 3. 1 dan 3 ya seharusnya. Ini panahnya ada yang kurang 1 ya. 1 dan 3. Oke, ini panahnya bisa ditarik 1 lagi. Nanti Ibu koreksi. Nah, sekarang lanjut di sini. Ya. Nah, di sini ada himpunan P, ada himpunan Q. Himpunan P itu 1, 2, 3, dan 4. Himpunan Q itu 2, 4, 6, dan 8. Nama relasinya adalah faktor dari. Apa itu faktor? Ada yang tahu faktor itu apa ya? Pengaruh bukan, Bu? Apa? Kenapa? Pengaruh. Pengaruh. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya faktor itu memang pengaruh. Kalau dalam matematika, bisa jadi pengaruh ya artinya. Gimana redaksinya? Kalau dalam matematika, faktor itu apa? Faktor dari. Faktor dari. Oke, faktor dari itu bilangan yang bisa membagi bilangan itu. Misalkan 1 faktor dari berapa? 1 itu bisa menjadi pembagi dari bilangan berapa aja gitu maksudnya ya. Itu namanya faktor dari. Kira-kira 1 kemana aja panahnya? Ke semua ya. Seharusnya ke semua kan? Ya betul ya. 1 itu faktor dari semua bilangan karena semua bilangan itu bisa dibagi dengan angka 1. Jadi kita panahnya itu ke semua bilangan ya. Oke, kalau 2 faktor dari berapa 2? 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, iya. 2, 4, 6, dan 8. Semua juga, karena 2 bisa membagi 2. 2 bisa membagi 4. 2 bisa membagi 6. 2 bisa membagi 8 juga. Terus lanjut, 3 faktor dari 6. 6. 3 faktor dari 6 dan nggak ada ya? 8. Nah, ayo. 3 faktor dari 8 benar nggak? Enggak ya, kurang tepat. Jadi 3 itu hanya faktor dari 6. Kalau 4? 4 sama 8. Good. 4 sama 8 ya. Ini nama relasinya adalah faktor dari. Bisa paham? Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti Ibu share ya PPT-nya. Oke, kita lanjut. Setengah dari. Oke. Di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Nama relasinya adalah setengah dari. 1 setengah dari mana? 2. 2. Ya, good. Kalau 2 setengah dari? 4. 4. Kalau 3 setengah dari? 6. 6. 4 setengah dari? 8. 8. Good ya. Gitu ya. Sudah paham tentang relasi? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Kita bisa lanjut ke berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang relasi, kita coba jelaskan tentang fungsi. Coba kita cari tahu apa sih fungsi itu. Fungsi. Nama lain dari fungsi, ada yang sudah membaca buku paketnya. Kan buku paket sudah dikirim ya, sudah keterima semuanya. Ada yang sudah membaca tentang fungsi? Sok, di situ ada fungsi ya dalam buku paket. Fungsi itu kalau yang sudah membaca, nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan ya. Kalau misalkan dalam soal tentukan pemetaan dari, nah itu nama lain dari fungsi ya. Tentukan fungsi dari kayak gitu ya. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan. Apa sih pengertian fungsi atau pemetaan? Nah, di sini kita lihat. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah tetap ya, 2 himpunan. Tidak bisa 1 himpunan karena di sini ada sebuah hubungan ya.
Himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B, ya. Nah, jadi fungsi itu sama relasi, tapi relasinya relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Nah, Ibu kasih pink, warna pink di sini itu untuk menandakan bahwa ada penegasan di sini, ya, ada aturan di sini, ya. Aturannya itu harus tepat satu anggota A ke anggota B, ya. Fungsi relasi khusus. Nah, pertanyaannya, apakah semua relasi itu adalah fungsi? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab? Apakah semua relasi itu adalah fungsi? Masih pada di depan kamera kan? Silakan buka mikrofonnya. Oke. Apakah semua relasi itu adalah fungsi? Benar atau salah? Hanya relasi khusus. Relasi itu belum Ya? relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi udah pasti relasi. Good job. Siapa ini namanya? Good. Siapa namanya? Siva Alistia, Bu. Siva Alistia. Good job, Siva. Ya, betul. Apa yang dijelaskan sama Siva betul ya. Itu semua relasi itu belum tentu fungsi. Betul. Tapi kalau fungsi udah masuk ke relasi, udah termasuk ke relasi, ya. Karena fungsi itu hanya relasi khusus yang memiliki aturan. Aturannya apa? Aturannya kalau setiap anggotaannya itu harus tepat satu pasangan di anggota B. Itu ya, itu yang dinamakan adalah fungsi. Kita lihat contoh. Nah, contoh yang tadi bendera dengan negaranya termasuk fungsi bukan? Fungsi. Fungsi, iya, fungsi karena tepat satu ya. Gak mungkin bendera ini dimiliki oleh dua negara, gak mungkin kan? Jadi setiap negara itu memiliki ciri khasnya masing-masing benderanya ya. Ada yang serupa tapi tak sama ya. Bendera merah putih tapi bukan merah putih, di atasnya itu putih, di bawahnya merah gitu ya, tapi beda ya. Ini termasuk ke dalam fungsi. Dan korespondensi satu-satu karena tepat satu pasangan di A dan B-nya ya. Nama lainnya kita nanti pelajari tentang korespondensi satu-satu nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau menurut kalian ini fungsi bukan? Contoh yang tadi. Bukan. Fungsi, Bu. Fungsi. Kenapa? Oke. Oh iya. Oh iya. Oke, betul, fungsi ya. Karena lihat di sini di himpunan A-nya, Andi hanya satu pasangan, Sandi juga hanya satu pasangan, tapi sama di B-nya itu nggak apa-apa, itu termasuk fungsi asal jangan di anggotaannya yang bercabang. Ya, Bella pun hanya memiliki satu ya, Nur pun hanya satu ya, 37. Oke. Kalau ini hobi, fungsi bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Alasannya? Karena himpunannya bercabang. Iya, Dan betul ya. Jadi ada yang bercabang ya. Jadi tidak tepat satu pasangan di himpunan B ya. Ini bukan fungsi. Nah, manakah yang termasuk fungsi? Apakah gambar 1? Apakah gambar 2? Apakah gambar 3? Apakah gambar 4? Mana yang termasuk fungsi? gambar 1. Gambar 1. Good job. Gambar 1. Yang nomor 2, 3, dan 4 fungsi bukan? Bukan ya. Oke, kita satu-satu bahas. Yang nomor 2, kenapa tidak termasuk fungsi di sini? Ada yang mau menjelaskan? Kenapa nomor 2 tidak termasuk fungsi?
Hello. Bisa buka mikrofonnya? Karena Karena? itunya sama gak, Bu? Bukan, Bu. Karena jadi yang 2 sama ke 9, terus yang 3 juga ke 9 juga. Gitu bukan, Bu? Oh, itu nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Kayak tadi nomor sepatu gitu ya. Antara Sandy dengan siapa tadi? Andi memiliki nomor yang sama ya, 40. Itu nggak masalah. Karena Sandy ya satu pasangannya, Andi pun satu. Itu termasuk fungsi juga. Nah, ada lagi nggak alasannya selain itu? Ini kenapa ya dikatakan bahwa kok bukan fungsi Karena sih? nomor 5 enggak, Ya, karena nomor 5 tidak nomor 5 enggak ada itunya, Bu. pasangannya. Good, betul ya. Karena nomor 5 yang nggak ada pasangannya nih di sini nih. 2 ada pasangannya, 3 ada pasangannya. Nah, 5 nggak ada pasangan. Nah, ini bukan kategori fungsi. Tidak termasuk dalam peraturan fungsi ya. Karena peraturan fungsi itu anggota, semua anggota A itu tepat satu pasangan di anggota B ya. Jadi ini bukan termasuk fungsi. Yang tadi yang menjawab itu siapa? Syifa? Siapa yang menjawab barusan? Iya, Bu. Iya, Syifa. Oke. Terima kasih, Syifa. Syifa Nah, Alistia. oke. Yang 3, selain Syifa yang menjawab. Ibu pengen yang lain. Selain Syifa. Kenapa sih bukan fungsi? Bisa buka mikrofonnya? Yang gambar 3, kenapa bukan fungsi? Karena nomor 1 dan 5 ini itu. Ya, bisa lebih jelas lagi? Karena nomor 3-nya karena itu yang nomor 3-nya semuanya sama-sama Iya, yang apa namanya? pasangannya? Iya. Betul, karena lihat di sini nomor 3. Karena nomor 3-nya bercabang sama nomor Iya. 5 itu. Iya, karena nomor 3-nya bercabang, betul. Ya, karena nomor 3-nya bukan tepat satu pasangan, tapi memiliki pasangannya 3. Ini bukan kategori fungsi. Ya, betul. Itu alasan yang pertama. Ada lagi nih satu alasan kenapa dikatakan bukan fungsi. Yang tadi jawab siapa? Namanya siapa tadi yang jawab? Hello. Siapa saya tuh? Hello. Azmi, Bu, yang tadi jawab. Oke, Azmi. Thank you, Azmi. Tadi aku duluan tapi Iya, siapa Azmi dan siapa tadi yang pertama tuh? Aku duluan tuh siapa namanya? Azmi Nadia, Bu. Oke, Nadia ya. Oke, thank you. Nadia. Thank you Nadia dan Azmi. Nah, alasan berikutnya, selain 3 itu memiliki 3 pasangan, yang selanjutnya itu alasannya apa? Ada yang mau jawab gak? Selain Azmi dan Nadia. Soalnya 1 sama 5, yang 1 sama 5 enggak punya pasangan. Good. Karena 1 dan 5 nggak ada pasangannya. Siapa ini? Tanisa, Bu. Tanisha. Thank you Tanisha. Betul ya. 1 dan 5 itu tidak memiliki pasangan. Ya, jadi ada 2 alasan yang menyatakan bahwa ini bukan fungsi. Betul ya. Sekarang yang 4. Kenapa ya gambar 4 itu bukan dikatakan fungsi? Bisa tahu jawabannya? Bisa menjelaskan di sini? Silakan buka mikrofonnya dan sebutkan namanya. Karena yang 4-nya bercabang. Iya, karena yang 4-nya bercabang. Ya. Karena nomor 4 bercabang, Bu. Betul. Ini siapa? Syifa ya? Aimi, Bu. Oh, Aimi. Oke, thank you Aimi. Aimi. Iya. Karena 4-nya, thank you Aimi. Ya. Karena 4-nya bercabang. Ya, kan di sini hanya satu pasangan seharusnya yang A tuh. Ini A-nya ada yang tidak setia nih, A-nya memiliki 2 pasangan. Jadi ini bukan dikatakan fungsi ya. Oke, kita lanjut.
Apakah semua diagram panah dalam gambar termasuk fungsi? Lihat di sini. Di sini ada 8 diagram. Apakah semuanya fungsi? Yang gambar pertama yang Ibu sorot, fungsi bukan? Fungsi. Fungsi, good. Yang kedua, Ibu lingkari ini, fungsi bukan? Fungsi. Good. Yang ketiga, fungsi juga. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, fungsi ya. Yang keenam, Fungsi. jadi ini semuanya fungsi bukan? Iya. Iya, ya. Karena Iya. lihat di sini yang anggota A-nya tepat satu pasangan semua dan semua memiliki pasangan. Ya, ini dikatakan semua Iya, diagram di Bu. sini adalah Semuanya. fungsi. Oke, thank you. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Yang tadi Ibu koreksi dulu ya, karena ada cara penulisan. Nah, ada yang namanya istilah itu domain, kodomain, dan range. Ya, domain. Kita lihat di sini ada sebuah relasi atau fungsi, ya. Di sini juga termasuk fungsi, ya. 2 kurangnya dari 4, 3 kurang 2-nya dari 5, 4, 2 kurangnya dari 6, ya. Ini sebuah fungsi. Nah, dikatakan bahwa himpunan A itu adalah daerah asal. Jadi, nama lain dari himpunan A itu daerah asal, istilahnya domain. Domainnya adalah 2, 3, dan 4. Jadi, semua di anggota A. Nah, sekarang anggota B itu daerah kawan, atau nama istilahnya itu kodomain. Ya, kalau kita tuliskan secara kayak gini, nih, dalam penulisannya itu sama kayak menulis sebuah himpunan. Harus diawali dengan kurung kurawal. Jadi, semua anggota B, 1, 4, 5, 6 adalah daerah kodomain atau daerah kawan. Terus ada yang namanya range. Range itu daerah hasil. Nah, daerah hasil di sini berapa? Yaitu 4, 5, dan 6. Jadi, daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan. Ya, 4, 5, dan 6 saja kan yang di sini yang kalau satu termasuk range tidak hasil. Bukan, karena tidak ada pasangannya dari A. Jadi, yang anggota B yang memiliki pasangan itu adalah range, ya. 4, 5, dan 6. Itu istilah lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Insya Allah ada. Enggak ada. Sudah paham? Allah, Pak. Sudah paham? Alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait tentang relasi fungsi, silakan boleh chat Ibu ya, atau enggak di grup juga bisa ya, tentang kalau misalkan Bu, saya masih belum paham nih mengenai ini. Nanti Ibu share PPT-nya buat kalian ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan tidak antara relasi dengan fungsi? Apa sih kesimpulan yang kalian tanggap setelah kalian belajar tentang pengertian relasi fungsi? Silakan buka mikrofonnya, sebutkan namanya sayang. Kalau nggak ada pertanyaan ya, atau nggak ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, silakan. Siapa yang mau memaparkan kesimpulannya apa sih, atau nggak apa sih perbedaan relasi dan fungsi? Apa yang kalian tanggap? Oke, ada? Mungkin siapa? Kahla, Tanisha, Syifa, Azmi, Nadia, Tanisha, Aimi, dan yang lainnya? Bisa buka mikrofonnya sayang. Bu, relasi itu ini kayak gini, ternyata setelah belajar fungsi itu kayak gini Bu. Kesimpulan yang kalian tanggap.
ada yang menjawab? Oke. Kok diam? Ada di depan kamera kah kalian di sana? Oke, Ibu ini deh. Ya, setelah kalian belajar tentang relasi dan fungsi, oke, Aimi yang sudah menjawab di sini. Kalau relasi itu nggak selalu fungsi. Kalau fungsi itu sudah pasti relasi. Good job, Aimi. Terima kasih, Aimi. Itu kesimpulannya yang ditangkap sama Aimi. Betul ya. Kalau relasi itu belum tentu fungsi, tapi kalau fungsi itu udah pasti relasi. Ya, karena fungsi itu adalah relasi khusus. Oke, selain Aimi, ada yang lain? Thank you, Aimi. Ada yang lain? Oke, Tanisha, relasi itu hubungan yang punya pasangan. Kalau fungsi relasi khusus, relasi itu hubungan yang punya pasangan. Kalau fungsi relasi khusus, betul ya. Thank you Tanisha, betul ya. Kalau relasi itu hubungan yang memiliki pasangan. Kalau misalkan nggak ada hubungan yang memiliki pasangan, itu bukan relasi, betul ya. Kalau fungsi itu relasi khusus ya. Thank you Tanisha. Ada yang lain juga? Oke, kalau nggak ada yang oke, Albia. Relasi dan fungsi merupakan hubungan setiap anggota. Good ya. Perbedaannya, kalau relasi itu hubungan pasangannya bebas, sementara kalau fungsi khusus dan tidak bercabang. Good job. Thank you Albia ya. Oke. Ada lagi kesimpulan yang kalian tangkap selain Aimi, Tanisha, dan Albia? Thank you sayang. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay tune di pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Apresiasi yang sangat besar buat kalian. Terima kasih yang selalu menghadiri pembelajaran secara online atau virtual ya. Semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini tidak akan ada tugas tadi yang udah Ibu sampaikan. Oke Syifa, ternyata ada tambahan dari Syifa. Relasi itu hubungan dari dua himpunan, sedangkan fungsi adalah suatu relasi yang setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B. Thank you Syifa, thank you, good job ya. Kesimpulannya pada bagus-bagus, pada itu yang kalian tangkap di sini ya. Oke, pada bagus-bagus, pada pintar semuanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini tidak akan ada tugas, tetapi bagi yang tugas-tugas sebelumnya yang kalian belum kerjakan, tolong silahkan penuhi hari ini. Misalkan tugas 1 belum, silahkan kerjakan. Apalagi ulangan hariannya masih ada yang belum ya sayangnya, kelas 8D dan 8E. Kalau kelas 8E hanya 1 orang, kalau kelas 8D ada beberapa orang ya. Silahkan kerjakan ulangan harian yang kemarin, atau enggak tugas yang kemarin tentang koordinat kartesius. Ada banyak yang masih belum ya. Beberapa, enggak banyak sih, hanya beberapa yang masih belum. Silahkan di GC ya, dua-duanya di GC, atau enggak tugas-tugas sebelumnya tentang pola bilangan itu di ALS. Kalian lihat lagi materi-materinya yang belum mengerjakan tugas. Bagi yang sudah semuanya dikerjakan, bebas. Alhamdulillah, tinggal tulis aja poin-poin yang harus kalian tulis di buku catatan. Nanti report Bu saya sudah menulis nih di buku catatan gitu ya, sebagai tanda penilaian sikap kalian. Oke, terima kasih banyak semuanya.